Hai semuanya, selamat datang di podcast hororku. Hi, serem, anjing. Sebelum saya mulai podcast hari ini, alangkah baiknya saya memberikan pantun yang sangat menggelegar untuk kalian semua, untuk penyegaran pembukaan ya. Pulau Bali, Pulau Sumatera. Hai teman-teman. Oke. Narasumber hari ini saya kedatangan teman kerja saya dulu di salah satu perusahaan retail ternama di Indonesia, namanya Indo Tit. Nah, Indo Tit. Yeah. Namanya Medi Putra Trisna Agung, tapi panggilannya Igo, panggil saja Mas Igo. Halo. Halo Semua teman-teman. penontonnya NWS STRS. Ruwet ya Mas yo. Kak Mas, bagus. Jadi sebelum saya mulai, kan saya di episode pertama pernah cerita masalah yang saya dibisikin pas nata barang di gudang. Nah kebetulan ini pernah satu tim sama saya, cuma beda apa ya namanya, beda grup lah namanya kayak gitu. Jadi tokonya sama, tempatnya sama, cuma kejadiannya peristiwanya beda. Nah, kabarmu dipangan kucing. Kali. Benar. Oh iya. Hilang. Monggo Mas Igo bisa ceritakan, tapi ada cerita hal lain, cuma ini ceritakan yang sama persis kayak saya alami. Halo semua. Jadi gini, Mas. Dulu saya itu pernah kerjanya sama ya. Sudah tahu. Iya, kerjanya sama. Dulu itu saya itu pernah masuk malam shift 3. Shift 3 itu masuk jam 11 sampai jam 7. Saya tuh shift 3 itu masuk sama ya anak-anak, sama yang namanya Rofik. Saya tuh sama Rofik ya kerja kayak biasa gitu. Ya Selainnya shift 3 lah. Ya, selainnya shift 3 gitu itu. Ya SO apapun itulah namanya. Shift 3 itu mulai jam 11 sampai jam 7 pagi ya teman-teman. Ya, betul. Setelah itu saya ya udah kayak karyawan layaknya shift 3 lainnya yang masuk malam gitu. Terus selepas jam 2 jam 3 pagi ini, setelah pasukan Pop City dan Vivis karaoke malam. Ya, I know. Ya, itu akhirnya malam. Kucing mulu. Jangan nulis, Mek, dipangan kamu beli. dipanggil mama. Ya, setelah itu oke skip kucingnya ya. Setelah itu kan jam 2 jam 3 ini setelah pelayanan dari tempat-tempat hiburan malam yang datang ke toko ini kan mungkin kurang lebih 1 jam 2 jam lah. Saya udah masuk ke jam 3 itu saya lihat kok tempat kerjanya ini kayak berantakan, kotor kan, Suasananya nggak enak lah. Iya, suasana gak enak kan, habis kedatangan orang-orang yang habis dunia malam itu kan Mas. Setelah itu kan ya saya punya inisiatif ke tarik jikane sih, terus aku ya bersih-bersih gitu kan. Saya pengen bersih-bersih mulai dari atas kan, tempat kerja saya ini dulu itu gudangnya di atas. Ya, gudangnya di atas. ada gudangnya di atas, di lantai 2 sama di lantai 1. Itu saya mulai bersih-bersih dari lantai 2. Di lantai 2 itu saya udah biasa kayak saya bawa HP, saya dengerin musik sambil bersih-bersih gitu, nyantai saya sampai di tangga terus turun. Saya itu turun terus OP datang. Teman saya namanya Rofik. Ya, Rofik itu tadi datang. Dia bilang, "Sob, aku ngerokok dulu ya ke depan ya, ngerokok. Dia mau ngerokok ke depan ya. Ya nyantai Sob, wis nyantai wis. Jam-jam sibuknya wis lewat kan, karena jam sibuknya sudah lewat ya. Teman saya ini ya nyantai rokokan di depan. Saya ini di dalam keadaan di tempat kerja ini sendirian kan. Di gudang bawah sendiri. Ya, gudang bawah ini sendiri saya ini. Di gudang bawah ini keadaan sendiri, terus saya wis nyantai, bersih-bersih nyapu saya ini kadang nyapu ini kan di dekat brankas kan ke sorot CCTV itu kan. Di brankas itu kan ke sorot CCTV, brankas tempat kerja ini kan ke sorot CCTV. Dan kebetulan brankas ini dekat sama yang namanya janitor sama yang namanya kamar mandi. Nah itu kan, setelah itu kan saya kan nyapu sambil nyanyi biasa gitu, sambil dengerin lagu. Ya, saya ini nyapu sambil
Dingkluk. Bahasa Indonesia dingkluk itu apa, Mas? Nunduk. Nunduk, betul, nunduk. Saya ini nyapu sambil nunduk kan, Mas. Ya. Ya, nunduk biasa gini. Setelah itu saya tuh nyapu pintu gudang ini udah mulai atas lantai 2 sampai lantai 1 ini sudah saya bersihkan semua. Udah bersih lah ya. Ya, bersih lah itu kan ya, udah enak dilihat gitulah. Saya keluar ke dalam area kerja saya ini. Saya tutup pintunya, seret. Kok saya dengar keran air di janitor ini. Iki temenan Mas pada ini janjo. Apa Mas? Janji iki horor rek. Awas lho iki horor. Horor, sumpah gak horor iki, true story iki. Iki pintu gudang ini kan saya tutup, terus saya dengar keran air di janitor ini. Keran air di janitor ini bunyi kerucuk. Aku belum kemana? Padahal nggak nyalain kan ya? Nggak ono, sama sekali nggak ada orang, sama sekali nggak ada orang. Duh, kok bunyi keran air ya, keran air di janitor ini kok bunyi. Aku masuk, tak matiin Mas, shred muni nih, tak matiin, tak matiin. Kalau buka snack, krek. Nah, snack gitu. Kalau keran seret. Kalau keran seret ya. Setelah itu kan horor Mas. Mode horor aktif, cing. Mode horor Mas. Sumpah horor ini. Yeah. Setelah itu kan saya kan masuk lagi kok murup, tak kira ya apa rusak gitu, keran air tau apa. Saya matikan. Nah, saya lanjut keluar dari gudang tadi, dari keluar ke gudang. Pintu saya tutup. Keran ini bunyi lagi Mas. Kedua kalinya Saya bingung langsungan. Saya mau panggil OP atau langsung saya masuk, saya matikan lagi lah gitu. Terus kan pikiran saya kan teman saya masih istirahat, masih nyantai gitu kan, masih rokokan. Saya kalau gangguan gak enak gitu kan. Saya pikir saya mau masuk, mau matikan keran itu. Wis, masalah apapun itu biarin. Saya buka pintu seret. Itu kan kelihatan di CCTV Mas itu Mas. Oh iya. Kan ada buka pintu CCTV. Nggak, CCTV kan nyorot ke brankas lah, brankas itu kan sampingnya CCTV itu kan. Di salah satu toko kan Mas mungkin tahu lah pasti. Yaitu saya buka pintu, seret. Allah. Apa itu Mas? Gak tahu Mas itu apa Mas. Yang pasti kan kok zaman dulu kan, bukan zaman dulu. Di masa-masa itu kan ada kayak di salah satu perusahaan itu kan kayak menyediakan kotak buat tempatnya CCTV. Bukan kotak buat CCTV, buat kotak yang putih besar yang itu Mas, yang kayak apa ya? Kayak troli putih besar, bawahnya ada bani. Buat masukkan kotak brankas, kotak uang itu. Itu. Di belakangnya itu Mas, saya buka pintu sambil pegang sapu ini Mas. Masih keadaan bersih-bersih kan tadi ini. Masih nyapu, katanya mau nyapu tempat kerja saya itu tadi. Saya buka, seret maneh gak apa-apa wis. Seret, tak buka, airnya mati, saya langsung noleh. Noleh ke arah janitor yang airnya mati, yang sebelumnya ini tadi nyala. Saya buka pintunya, seret, langsung mati airnya. Saya noleh, ada Mbah. Saya takut Mas. Mbahnya itu itu kelihatan jelas atau mungkin bayangan hitam atau kalau dibilang bayangan hitam yang jelas atau whatever lah itu. Itu yang jelas warnanya hitam besarnya itu yang kayak keranjang yang putih besar, yang kayak kerangkeng besar itu Mas, yang di perusahaan itu. Nah, yaitu besar, berdiri di janitor. Berdiri gini. Tegak menantang. Saya lihatnya itu hitam besar. Saya gak lihat apapun itu. Yang pasti saya itu lihat itu hitam besar, tinggi, semampai pohon kayak mantan. Enggak Mas, serius. Ya. Ini tinggi, besar ya. Kalau orang-orang ngaranin sih katanya itu kayak genderuwo gitu. Genderuwo, tapi saya kan yang refleks kan Mas, saya kan buka pintu,
lihat langsung di janitor ada item besar gitu kan. Saya kan yang Mas pegang sapu kan Mas, apalagi kan lihat orang kantor kan jelaskan ke soal CCTV kan saya kan. Saya tuh udah nggak mau tahu, saya udah kan refleks. Pas lihat penampakan itu, Masnya ngapain langsung? Langsung saya kan kadang pegang sapu, sapunya saya buang. saya lari ke depan panggil teman saya yang tadi yang Rofik tadi. Kan Rofik kan hitungannya di situ kan pimpinan shift saya. Pimpinan shift saya keluar. Saya panggilnya kan itu kan karena kayak teman kerja yang saya sahabat ya. Saya panggil, "Sob." Bos. Bahasa Jawa ya, bos. Ya. "Sob. Lapo sob kok lari-lari gitu?" Katanya Ope. "Ngapain kok lari-lari gitu? Di dalam ada orang." Ope bingung antara itu maling atau customer atau siapa gitu ya. Uang sopo. Ope sambil takut sambil, "Ayo mlebu bareng aku." Masuk bareng. Masuk ke dalam situ. Berdua. Keadaan kerannya nyala. Kerannya nyala. Nggak ada yang nyalain ya itu. Ope masuk. Terus, loh, uang sopo no? Mahal saya kan yang masih dalam keadaan si Mas ambil rokokan Mas, sumpah aku ngiling-ngiling iku. Wedi aku. Iya. Si santai sih Mas, rokokan ya. Ya gini, saya kan masuk berdua sama Mas Ope, Mas Rofik ini tadi. Saya masuk, kerannya nyala. Ya dia buka pintu. Ya sebenarnya saya ini tahu kayak Rofik ini sebenarnya takut sama penasaran gitu kan. Karena kan saya kan langsung lempar sapu, langsung lari gitu kan. Karena kan sama dia kan dilihat di CCTV juga kan. Terus uang sopo no. Masuk ke gudang deh. Loh, kan sopo no. Saya diajak naik ke atas, saya didelok mendhuwur ae sopo no. Oh, ke atas, gudang yang di atas. Saya nggak mau saya nggak mau. Rofik naik ke atas no. Sendiri saya nunggu di dalam tempat kerja ini tadi ya. Terus kan sopo no. Saya sampai bilang ke Rofik tadi no. Sumpah demi apapun masa saya kalau nggak ada siapa-siapa terus lempar sapu terus lari ke depan manggil kamu gini. Apa faedahnya? Nah ya logikanya kan gitu kan ya. Kalau lempar batu gitu enak, hijrah ke umroh ya. lempar batu. Apa sih umroh itu? Lempar jumroh Mas. Jumroh. Makan jajan Mas. Capek sama ini. Ini ku suka ya. Tapi ada yang nggak suka. Aku itu nggak suka, ku suka. Tapi saya suka. Kamu ini Mas. Oke, lanjut. Horor Mas, sumpah Mas. Mendi gimana? Lali ya. Sampai Mas Ope-nya di atas gudang. Oh iya, Ope di atas gudang. Apa sih kacamataku? Ope ini kan di atas gudang terus dia ini saya tahu sebenarnya dia ini takut penasaran. Sama curiga itu kalau ada apa-apa gitu ya, ada orang masuk lewat mana gitu kan. Dia masuk ke atas, naik ke atas meriksa semua yang ada di atas, barang-barang apa itu. Satu dia turun, dia bilang, "Kan apa-apa sopo?" Enggak ada apa-apa. Ya enggak ada apa-apa, enggak ada sopo-sopo, wis tablik suwe kabeh. Terus aku bilang ke Rofik ini, "Lah, masa aku lek gak ono apa-apa aku lari ngelempar sapu no." Terus dia bilang no, dia bilang apa yang yang kamu lihat apa? Ya, nah ya itu. Yang kamu lihat ini apa tadi no? Aku ngomong gitu ya. Aku nggak ngerti sih delok iki mang apa yang pasti itu item besar menyerupai genderuwo lah kasarannya gitu ya. Nah ya itu kalau orang ngaran ini genderuwo. Kalau di Jawa ngaran ini genderuwo. Sumpah genderuwo. Sumpah genderuwo itu. Nah setelah itu kan, mundurnya di sop no. Dek janitor
sebelah keranjang yang keranjang putih janitor itu tempat bersih-bersih alat pel, terus tempat tempat nyimpen alat kebersihan. Alat kebersihan ya, lah gitu. Itu namanya janitor. Janitor kalau di Indotit. Ya, itu buns namanya janitor bun. Setelah itu kan OP ini sempat nggak percaya, dikira entah itu dia penasaran atau mungkin dia nggak percaya sama saya. Dia itu ngiranya diputar CCTV esok pun. Oh, muter CCTV berarti ini ya? Ya, dia putar CCTV. Kamu bilang pernyataan seperti itu? Ya, mungkin kan saya kan paling iseng iki, iku iki paling ngeprank iki ngono ya. Dia lihat diputar di CCTV, kan CCTV-nya kan kebetulan nyorot itu. Nyorot ke janitor, enggak. Kan kalau di tempat kerja yang di Lawang itu kan masnya kan tahu kan nyorotnya kan ke arah brangasnya itu kan. Brankas. Ya. Lah brangasnya itu berbalik sama janitor di belakangnya janitor, ya kan ya. Nah, ya itu. Setelah itu dia diputar. Des maneh. Gak apa-apa wis. Gak apa-apa, Jawa iki. Jawa ya. Oleh aku ki arek Jawa rek oni. Horor, Mas. Oh iya, horor. Sumpah horor. Ting. Setelah itu kan woi. Termakan. Maaf, horor. Setelah itu kan dia kan, nah ini dia muternya ini kan muter video CCTV bukan pas saya habis lihat itu, karena selepas saya lihat itu kan jam-jam masuk jam subuh itu kan masnya mungkin tahu keadaan di toko situ kan, kalau mulai subuh kan mulai rame gitu kan ya, mulai rame pas pergantian shift. Oh, jadi selepas 7 pagi ya? Nah, yaitu pas jam 7 pagi. Pas anak-anak datang masuk. Nah, ya saya setelah kejadian itu saya itu kayak gimana, kayak shock, mulai nggak ada kayak semangat, kayak mulai kayak kerja lah, ngisi barang, mood, kebersihan, mood bener-bener mood buat kerja itu kayak bener-bener hilang gitu. Males lah ya. Males, bener-bener males, karena kayak mau SO, mau ngapain stock of name gitu kan, kayak mulai males gitu kan, karena takut saya, parno ya. Setelah itu pas pergantian shift kan udah pagi, jam 7 kurang, jam setengah 7 lah, jam setengah 7 itu pimpinan shift berikutnya itu tanya, yang shift 1 ini ya, shift pagi ya. Ini boleh disebutkan nama nih? Nggak apa-apa. Nggak apa. Mungkin Bu Ami, halo. Halo Bu Ami yang lihat. Bu Ami, namanya Bu Ami, Mas, pimpinan shift berikutnya Bu Ami. Itu kepala toko saya juga dulu. Baik orangnya, sumpah. Ya, baik. Cantik, baik, friendly, anything. Sergep, the best Bu Ami, sumpah. Itu Bu Ami itu tanya, kok gak pemenuhan barang? Tanyanya tapi ke OP ini tadi, kok gak pemenuhan? Ya, pimpinan shiftnya ya. Kok pemenuhan barang loh? OP bilang loh, bukan karena teman, bukan karena apa, karena memang dia tahu saya itu takut gitu loh. Iku tadi takut kayak diketoi. Aduh, sorry. Soalnya kalau mau ngisi barang di toko ini kan gudangnya di atas. Jadi kalau masuk gudang harus melewati tempat yang janitor tadi terus ke atas kayak gitu. Terus pagi tanya, kok si Igo ini nggak ngisi barang, kenapa? Ya bukannya OP ini belain saya karena saya temennya atau mulai kecil. Sahabat. OP bilang, Bu jujur iki mang aku ya wedi Bu ngono. Soale Igo iki mang diketoki iki dijelaskan secara rinci ngono. Bu Ami kan orangnya bener-bener the best lah, baik. Apapun itulah, pimpinan shift yang perlu ya the best. Terus Bu Ami berarti ketok di CCTV dong ngono. Sama Bu Ami diputer di CCTV ngono. Jadi yang nyaksikan ini banyak kepala ya? Banyak pimpinan shift, banyak kepala. Malam 2 orang, pagi 3 orang ya? 5 orang nyaksikan. Terus kan diputer di HP tuku ini. Jelas otomatis kan yang namanya Pak Sumarsono. Halo Pak Sumarsono. Kalau Bapak lihat ini, Pak Benu. Nah, itu saya kan bilang ke OP, "Yo sapa aku wedi soalé sapa?" Ate munggah wis awang-awangan mlebu gudangnya, aku wis awang-awangan karena ya itu terdek kan gemeteran ya. Sampai situ terus OP ini jelaskan bla 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 ke Bu Ami, diputer sama kepala shift ini tadi.
memang penampakannya nggak kelihatan. kelihatan. Ya tapi benar-benar yang kalau refleks kalau orang yang mau Orang normal yang lihat gituan sama orang normal yang orang lihat yang ngeprank pakai- ya, ngeprank. Orang normal lihat itu sama orang pakai narkoba gitu kan. Kalau yang pakai narkoba Teler kan ya. Nah, itu. Kalau orang kan. normal kan enggak. Ya kalau saya kan itu kan pas dilihat memang di CCTV sampai kepala tokonya Pak Benu itu sampai bilang ke anak-anak omong, "Iku mari diketoki iki." Nah itu dilihat di CCTV-nya ya itu tadi. Memang CCTV-nya memang kalau di tempat kerja saya itu dulu, tempat kerja dulu itu nyorotnya itu ke Ya, Brankas kan Brankas. karena Brankas kan tempat yang paling kayak fatal lah kalau nah di ya tempat itu kalau ya kalau ketemu fatal, orang. paling fatal lah di situ. Nah kebetulan yang saya lihat yang namanya Mbah atau Gendru. Ya, sebutannya Mbak. Nah sebutannya kalau orang sana Mbah itu memang itu di belakangnya CCTV ini tadi. Tapi saya kesorot pas saya nyapu bersih-bersih buka pintu tiba-tiba ada Mbah ini tadi. Nah ya itu bener-bener refleksnya ya. refleks saya muka saya yang gak karu-karuan gini mas. Iya. Sing welek kepeden campur Takut Parno sama su- pengen lah bukan suka mas. Wah bukan suka mas. Parno takut sama pengen lari sama ketenggengen. ketenggan itu. Ketenggengen itu kalau sudah lihat penampakan terus diem. Nah itu ketenggengen. Kayak gitu. Nah, ini kayak. Nah, iya. Nah ya ketenggan. itu terus saya itu kelihatan di situ orang-orang itu baru percaya kalau memang oh iya no. Memang ada. memang Historinya memang ada si Mbah ini memang real adanya. iya kalau orang-orang di sekitar tempat kerja saya itu dulu itu kayak contoh kayak Pak No itu mungkin Mas Nau tahu. Heeh. Pak No itu petugas kok bisa Kebersihan. ya bisa disebut petugas kebersihan di daerah situ. Dia itu bilang memang Si toko ini bekas bekas tempat ini. itu dulu itu memang ya gitu. Ting. Yang saya tahu memang itu bahasnya di atas itu gantung diri. Gantung diri ya. Yes, pokoknya bunuh diri. Sebelah yang Sebelahnya. dulu tempatnya kalau saya boleh ngomongin namanya oleh Bulisa. Ya, Bulisa. Tokonya Bulisa dulu itu kan kayak kos-kosan kan dulu itu. Ah. Bulisa itu kos-kosan itu dulu itu ada orang tempatnya biliardan bunuh diri mas. Iya, bunuh diri. Wedi aku. Tapi aku menurut cerita dan gak peduli karena papa saya dulu bilang, "Lek setan iku ngene babas, gak peduli kon kerja." Heeh. Kerja. Tapi setelah aku ndelok iku drop. Besoknya ya ngono iku masuk. Yes. Kan Saya iya males. tahu iya gitu mas. Masuk malam lagi malah ya. Malam- Masuk malam lagi. Aduh, masuk ketemu. Nah ini yang kedua mas. Masuk ada lagi kedua. Loh yang kedua malah sama ini kepalanya. Ini Mas. kayaknya sampai 1001 cerita ini. Enggak ya? Enggak sampai ini yang terakhir di toko ini. Oh, Mas. terakhir ya? Saya yang terakhir di toko ini. Di toko ini saya ini masuk malam sama yang namanya Pak Sumarsono. Ya. Ini pimpinan lah. Kepala tokonya. Iya, kepala tokonya, pimpinan. Saya ini kan bukan cerita di saya yang sebelumnya kan pernah yang lihat kayak gitu langsung kan saya kan jelas kayak takut kan mas ada parnonya dikit lah meskipun dikit. Masih kebayang-bayang lah. Ya masih kebayang-bayang kan. Ya itu. Santai mas ya. Santai-santai mas. Aku njaluk suka mas ya, meskipun aku nggak suka. Gas wes mas, itu mas. Wah, ternyata aku suka. Enak mas. Enak. Mosok Jenenge aku suka, tapi aku nggak suka pas dipangan. Aku suka. Enak sumpah. Gak seneng gak bener ini. Mas, horor. Aktif. Nah setelah itu kan saya kan masuk malam sama Pak yang namanya Pak Sumarsono. Panggilannya Pak Benu aja gampang. Pak Benu. Pak Benu ini saya ini masuk malam sama Pak Benu. Pak Benu ini kan orangnya kan kayak relax tapi kan kenceng tegas gitu kan mas ya ngerasakan kan ya. Sip itu. Sip itu. Sip lah. Ya, setelah itu kan setelah pergantian di jam 12 ini saya kan
sama Pak Benu ini ditanya no. Mas enggak SO stock of name. Stock of name. Enggak SO coklat kan di atas ya, di atas gudang. Oh ya Pak, saya naik ke atas. Pas di jam itu saya tuh posisi jam berapa ya? Jam pas pergantian shift. Enggak, jam 12 baru pergantian hari kan Pak Benu kan selalu tepat waktu kan. Oh iya betul. Pimpinan kan selalu tepat waktu ya. Pas di jam 2 selepas pergantian hari saya langsung SO ke atas. Pas itu kan pas masa-masa kayak namanya itu kayak mau lebaran kan, barang-barang kan numpuk di gudang numpuk banyak di gudang itu kan mau lebaran itu. Stok melimpah lah ya. Stok melimpah, ya. Stok melimpah. Setelah sampai itu kalau jalan gue gini. miring-miring pinggir kerdus ini Mas. Hantu gepeng. Hantu gepeng. Hantu dindi ku. Hantu gepeng. Pedes rasanya. Horor Mas. Nah, setelah itu kan saya kan SO kan. SO ini di gudang atas. Saya ini SO di gudang atas. Saya itu mulai bawa catatan saya, buku-buku ya. Saya mulai SO dari bawah ini saya itu kayak denger kan lagu-lagu backsound toko itu ya. Saya itu samar-samar, saya itu terus denger kayak ada yang manggil kan kalau Pak Benu kan, kalau yang kenal Pak Benu ini. Yang namanya Pak Benu ini dulu itu kalau manggil itu kan pasti kayak Mas. Nah, itu. Mas, ada yang manggil gitu. Saya itu dengar kalau itu suara Pak Benu. Saya itu langsung turun saya. Oh iya Pak, saya bilang gitu. Saya langsung turun keluar saya. Saya ke tempatnya Pak Benu. Kenapa Pak? Loh, kenapa Mas? Itu langsung. Jadi manggil lah ya suara-suara. Suara-suara Mas. Saya naik. Saya langsung setelah itu loh. Saya bilang, "Loh Pak, saya sampean tadi panggil panggil saya." Loh, enggak Mas. Enggak, aku kan dari tadi ini di tempat kasir ini. Ya, Pak Benu ini. Pak, jangan nakut-nakutin. Nah, jangan nakut-nakutin, jangan bikin saya parno gitu kan. Ya. Terus saya tuh naik lagi. Oh, gak ono Mas, wis nyantai kerja sing yo. Pak Benu itu yakinkan saya kan. Tipe orang yang meyakinkan. Iya, tipe orang yang meyakinkan Pak Benu itu. Wis nyantai, relax saya, wis gak ono nyantai. Saya naik lagi. 2 kali, Mas. Manggil lagi. Manggilnya tapi nggak manggilnya langsung. Kan itu kan keadaan kayak barang di gudang kan penuh kan. Karena mau lebaran itu kan penuh. Itu saya pertama kan SO di SO barang-barang yang di atas itu saya nyatet. Saya tuh dengar, Mas, ini jelas kudu Pak Benu iki. Aku saya tuh coba kayak bodo amat gitu loh. Iki jelas iki kudu Pak Benu iki. Iki barang gak kena iki. Barang gak kena narkoba dah. Narkoba mana? Narkoba tok ae. Setelah itu kan saya tuh yakin kalau itu bukan Pak Benu. Mas Nah, dari situ langsung wes bodo amat, aku lanjut SO kan di tempat kerja di salah satu tempat kerja ya toko itu kan ada kayak lubang buat kipas gitu kan. Ya kipas ya. Mati kan itu. Nyala Mas. Oh kipas yang nyala demi Tuhan. Gitu. Nyala. Saya langsung Pak lari turun langsung. Pak kipasnya moro. Kipas apa Mas dendur kalau kipas. Kipas ini beli tembok Pak. Sing kenal Mas. Oh, apa yang buat nyaring udara? Nah, nyaring udara kayak ventilasi, ventilator udara. Jadi bukan kipas yang bukan kipas yang di atas yang bukan wiu. Setelah itu saya bilang ke Benu, dari itu Pak Benu yang awalnya ngeyakinkan saya. Pak Benu kayak mulai down kayak loh. Mosok Mas kipasnya Mas gak ono kabel. Gak ono kabel tapi aku sing ndelok, Pak. Murup ambeknya lho, Mas. Dan iku saran sampean, Pak. Pak Benu gak kayak Rofik. Pak Benu kan takutnya kan ya level takutnya kan lebih tinggi daripada Rofik. Oh, jadi penakut ya? Hampir. Ya itu terus Pak Benu ini masuk sih Mas.
Pak Mas aku goro Pak ngono. Nah setelah itu Pak Beno itu wes Mas lek udah ngisor. Oh jadi selama satu shift malam itu nggak ke gudang sama sekali? SO-nya baru pas Pagi kayak ketemu anak-anak subuh. ya, anak-anak Oh. yang si pagi datang ini baru esok kayak salah satu kasir namanya Fani. Fani. Man, ternak aku mendengar Fan, lah apa Mas ngono? Wis tak aku. Padahal sudah pagi posisi. Sudah pagi tapi saya Masih takut ya Fani saya. Fan embel aku Fan ngono. Nah di Mas ngono. Mendur di luar kancane aku mendur ngono. Fani kan ya wis karena kan teman kerja ya. Ke atas ya wis nyantai. Lah apa sih Mas ngono? Ngancane aku esok. Lah apa sih esok tak kan nyeneng ngitung barang yuk tak kan nah itu. Dari situ saya mulai percaya kayak Simbah ini memang ada. yang namanya mbah atau genderwes genderwo memang ada. Baik, mantap mannya. Jadi gini, kan saya juga nggak bohong kan Mas ya, memang di situ memang ada mbah. Saya Masnya kan pernah ngerasain sendiri kan ya? Saya kan di cerita awal episode 1 itu saya dengar bisikan kan di atas gudang atas. Itu di tempat itu berarti? Tempat itu sama, tempat ini sama. Oh, Tempat ini sama. Iya iya. Jadi di kemudian hari, satu bulan kemudian lah anggap aja gitu. Posisi kalau masuk malam kan memang jam 2 atau jam 3 itu kan memang sepi. Iya. Sepi. Kalau ada teman-teman rekan-rekan dari luar kan memang cangkruk lah. Jadi pas saya habis kena bisikan di atas itu di kejadian kedua kan anak-anak saya masuk malam berdua ya sama temanku. Siapa ya? Lupa, sama Rudi kalau nggak salah namanya. Cangkruk di depan, nongkrong-nongkrong di depan. Terus si Rudi ini masuk ke dalam mau kencing lah ya. Iya. Mau kencing. Tapi tak pesenin apa namanya? Jangan dimatikan ya lampu gudang. Kalau soalnya tak matiin. Soalnya kan kalau malam habis kencing terus dimatiin kan gudang biasanya anak-anak gitu. Iya. Jadi si Rudi ini masuk ke dalam Ini kamar mandi. gudang ya. Kan posisi lampunya nyala, set, nggak dimatiin kan, balik nggak dimatiin. Terus beberapa saat kemudian si Rudi gabung lagi ke tongkrongan. Aku masuk. Join tongkrongan. Tahu kan kalau malam kan sering Oh kencing iya, kan, jelas. sering kencing kan ya. Jelas. Sering kencing. Aku sekarang waktunya aku kencing gitu. Wah, sudah saatnya aku kencing nih kan. Masuk ke dalam toko sendirian. Masuk, posisi lampu ini mati. Sebelum aku masuk, aku marah-marah ke si Rudi. Rud, udah tak bilangin kan, kalau kencing ke dalam nggak usah dimatiin lampu gudang. Iya. Si Rudi bilang, sumpah aku nggak matiin lampu. Nah terus apa sih matiin lampu? Iya. Oke lah, mungkin biarin lah ya. Masuk aku tak hidupin lampu apa? Lampu gudang. Aku masuk ke apa namanya? Ke kamar mandi, kencing. Kan kalau pintu kamar mandi kan kalau di bawah kan kelihatan kalau lampu hidup atau lampu enggak kan kelihatan kan ya. Posisi kencing sama sedikit kan ya ngantuk lah kan malam jam malam jam 2:30 malam ngantuk. Kencing kan pintu di belakang, kencingnya kan di sini kan ya. Set. Agak noleh sini. Sopo mateni lampu. Mungkin anak-anak gangguin aku. Ngeprank ya. Tak cepetin kencingku. Cerat. Secepat apa ya? Kayak MotoGP sisit banter lah. Ngenos aku. Ngoyo, ngenos. Sama dikit kentut keluar. Enggak. Kencing tak cepetin, cepet-cepet. Aku mau marah. Waduh, aku digaraya dibecandain anak-anak. Buka posisi memang gudang ini mati. Iya. Tak hidupin kan, ke tongkrongan lagi sambil agak sedikit marah. Lapo sih, ngapain sih kok ngerjain aku malam-malam? Karena kerjaan liyo ta, kon cangkruk nih, kini lu wis enak kan. Iya. Anak-anak itu nggak ada yang ngaku pertamanya. Sumpah aku nggak nganu. Mungkin terus ada yang nyeletus, mungkin iku mbahnya gangguin sampean. Nah, ya itu. Dari situ kan, di episode pertama kan aku dibisikin nggak percaya kalau ada mbah. Di kedua masih nggak percaya kalau ada mbah. Nah di cerita ketiga ini, kan kalau shift malam lagi kan kalau malam kalau jam 2:30 kan, jam 3 lebih berapa sih? Jam 3:15an ya. Kan waktunya nge-slice buah. Betul. Nge-slice buah kan ya. Jam slice buah. Ini kamar mandi, ini tempatnya kayak kontainer tumpukan bekas kiriman. Iya itu, iya. Kan tinggi, banyak kirimannya kan banyak. Membelakangi
Jadi ini kontainer, ini kamar mandi, ini tempat buat nge-slash di sini. Iya. Saya nge-slash di belakang. Di freezer ya. Di freezer belakangi kontainer. Pas nge-slash gini, si kontainer, di belakang kontainer ini kan ada tumpukan kayak mie kan. Tumpukan mie kan setumpuk-tumpuknya mie masa habis bisa ngerubuhin kontainer. Enggak. Jadi posisi aku nge-slash bola sambil dengerin lagu, si kontainer besar ini hampir ngenain kepalaku. Jadi jatuh. posisiku di sini, kontainer di sini besar, lebih tinggi dari aku lah pokoknya. Iya, kontainer tumpukan Untungnya nggak sampai kepalaku, hampir lah set gini. Jadi bek gitu. Mun ini ngono, Mas. Iyalah, ono kiri ya. Enggak. Iya. Jadi posisi ini saya nge-slash, ini kontainer besar. Bek. Saya nalar dulu kan sebelum saya mistis kan. Mie-nya berantakan sampai berantakan di kocar-kacir sampai jocor. Jadi tak bersihin mie-nya dulu, tak tata dulu, kontainer tak biarin. Terus aku sambil nata mie ini sambil mikir lagi. Iya. Loh, mie segini bisa ngerubuhin segini. Jatuhkan Dan kontainer kontainer yang iya. jatuh tadi. Tapi posisinya mie berantakannya kemana-mana. Langsung saya lari sama masuk malam. Cuk, aku diwedeni si Mbah, cuk. Tentukan aku percaya leno Mbah. Itu di tempat itu ada yang namanya Mbah. Jadi si Mbah ini memang bersemayam di gudang bawah sama gudang atas. Ya, yaitu buat teman-teman yang sekarang Kerja di situ. kerja di situ. Semangat ya teman-teman. Semangat. Kalian kalau- pasti bisa melewati Mbah-mbah. Kalau masuk malam, salam buat Mbah. Ya. Tuh, Mbah. Saya dari geng Kapak, geng apa? Oh, apa? Geng Piston. geng Piston. Piston. Geng Piston. Mengucapkan selamat Idul Fitri yang ke 1985. 1985. Ya Mbah. seperti itulah Ya, keseraman ya, tadi, di Mas. toko tersebut Yang saya alami pas kayak bukan cerita ya, Ke- kejadian horor kejadian- yang saya alami lah. Saya juga ngalami soalnya mas. Iya ya di tempat yang sama itu Tempat mungkin. yang Tapi sama. memang itu tempatnya ya itu. Ya di situ itu kayak yang saya rasain mungkin nggak dirasain saya sendiri, yang bisa juga masnya juga ngerasain, juga Mas Nau juga ngerasain. Mungkin orang lain yang Juga ngerasain tapi dia nggak berani ngomong karena dia ngumpet sendiri gitu. Betul. Mungkin juga ada mungkin juga. Betul. Ya. Jadi alangkah baiknya kita mungkin ngasih doa ke Mbah ya. Mungkin ya itu yang dibutuhkan mungkin. Bisa ya, nyambung ya. Berdoa dimulai. Semoga Mbah tenang. Amin. Amin ya. Iya. Untuk part cerita horor tentang toko ini mungkin di next episode bisa dilanjut lagi, mungkin ada part 2-nya mungkin ya. Nanti Ya, saya siap. cari narasumber di toko-toko itu, saya bawa ke sini, mungkin Mantap bisa seperti itu. Bisa. Biar ada Mbah part 2. Mbak. Siap. Terima kasih. Jadi terima kasih untuk kedatangannya hari ini Mas Iko. Sama-sama Mas. Semoga NSRS. penganggurannya lebih lancar lagi, Amin. nge-game-nya bisa sampai mitik, lebih tinggi dari mitik mungkin Joki Mas. joki ya. Joki. Sen joki. Oh iya. Jangan lupa buat bunda-bunda yang di rumah, karena ini podcast horor untuk menemani horor kalian. Kalian butuh Arak iki. iki. Tuh, nanti ada kalau mau order arak iki, sampean semua bisa order di bawah sini deskripsi. Oke, siap. Terima Arak kasih. iki itu sebuah Rempah, rempah-rempah, bukan miras. bukan miras, minuman rempah-rempah yang bisa hangatkan Menghangatkan badan. suasana ya kayak gini. Saya ngobrol sama Nau jadi hangat. Ah, Udah lama gak ketemu. ya, Iya. ada kalau 2 tahun lah. 2 Mas. Ya. Gini, Apa 5 tahun? Mau 5 tahun? Gini, Nah. gini Limanya loh. di sini lah ini loh. Gini Ya. loh Mas. Oh iya, Gini loh. 2. Peace and Peace love. ya, gitu. Oke, untuk podcast hari ini saya tutup dulu, nanti ada part 2-nya. Semoga ada part 2-nya. Sebelum saya tutup podcast yang sangat horor ini, alangkah baiknya saya memberikan pantun yang sangat menggelegar untuk kalian semua. Ada karpet di jalanan. Ayo lihat Dangdut Academy di RCTV.
Wis yo.